Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika wajib. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Disilahkan. Amin. Nah, selanjutnya kita presensi terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Nah, jika ada teman-teman yang sakit, kita doakan agar segera sembuh kembali sehingga dapat bergabung belajar bersama kita. Dan jika ada teman-teman yang tidak hadir karena alasan tertentu, maka nanti dapat menanyakan materi kepada teman yang lain. Nah, dan jika ada teman-temannya yang masih malas belajar, coba ya diajak dirangkul gitu agar semangat belajar. Nah, untuk materi kali ini kita akan masih belajar tentang transformasi geometri. Nah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga sudah mempelajari 3 bentuk transformasi geometri. Ada yang masih ingat apa saja? Yang pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Ya, yang kedua tentang refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga yang masih hangat masih minggu kemarin itu tentang rotasi atau perputaran. Nah, pada pertemuan kita kali ini juga masih membahas tentang transformasi geometri, yaitu transformasi yang keempat tentang dilatasi atau perkalian. Nah, iya betul. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu poin 3.5 dan 4.5. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi untuk poin 3.5-nya yaitu menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dengan pusat O0,0 dengan kaitannya dengan konsep matriks. Dan yang kedua, menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dengan titik pusat P, A, B dengan kaitannya dengan konsep matriks. Dan untuk kompetensi dasar 4.5 dapat dibaca karena ini masih sama dengan pertemuan kemarin. Untuk indikator pencapaian kompetensinya juga dapat dibaca. Dan yang selanjutnya, jika sudah selesai, kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari pembelajaran hari ini yaitu dapat dibaca. Nah, jika sudah selesai dibaca, jadi kita sudah tahu ya tadi tentang kompetensi dasar, IPK, dan tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tadi kita akan mempelajari tentang dilatasi atau perkalian. Nah, dilatasi atau perkalian itu adalah suatu transformasi yang dimana mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuk dari objek geometri tersebut. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh dari dilatasi. Ada yang tahu? Ada yang ingin menyebutkan? Nah, contoh yang pertama di sini terdapat orang yang sedang meniup balon. Nah, di sini terdapat proses dilatasi pada ukuran balon. Jadi balon yang sebelum ditiup itu kan dia memiliki ukuran yang kecil atau tidak memiliki ruang di dalam balon tersebut. Nah, ketika telah ditiup, balon itu akan mengembang dan terjadi perubahan ukuran pada balon. Yang contoh yang kedua yaitu adalah karet gelang yang dipegang, dia akan merenggang. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di sekeliling kalian dan cari apa sih contoh dari proses dilatasi di dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Kalau diperhatikan, contoh-contoh yang telah tadi kita sebutkan itu membicarakan tentang perkalian ukuran suatu objek. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang dilatasi dengan pendekatan sistem koordinat. Dapat diperhatikan, dapat dilihat di sini terdapat 3 buah segitiga. Nah, sebenarnya ini adalah satu segitiga ABC.
diperhatikan segitiga ABC. Nah, ketika segitiga ABC ini didilatasi dengan skala 2, maka dia akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang besar ini. Dan ketika segitiga ABC didilatasi dengan negatif 1, maka bayangannya adalah A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen. Nah, sama-sama didilatasi tetapi memiliki bayangan yang berbeda karena tadi kita mendilatasinya dengan skala yang berbeda. Nah, kita perhatikan di sini segitiga ABC dan A aksen, B aksen, dan C aksen. Jarak dari O, pusat O 0,0 ke A aksen itu akan sama dengan 2 dikali OA. Bener nggak? Coba. Jarak dari O ke A aksen akan sama dengan 2 kali OA. Dan begitu juga dengan OB aksen, jaraknya akan sama dengan 2 dikali OB, dan OC aksen akan sama dengan 2 dikali OC. Selanjutnya, yang didilatasi dengan K sama dengan negatif 1, yang segitiga kecil di bawah. Nah, di sini dapat dilihat jarak dari OA ke OA1 aksen itu adalah sama, dan OB ke OB1 aksen juga sama. Begitu pula dari OC dan OC1 aksen memiliki jarak yang sama. Berarti jarak dari pusat ke objek dan jarak dari pusat ke bayangan objek setelah didilatasi itu sama, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Nah, hal ini berarti untuk melakukan dilatasi atau perkalian itu dipengaruhi oleh 2 unsur. Yang pertama yaitu tadi unsur faktor skala. Yang kedua yaitu unsur titik pusat. Nah, yang pertama kita akan membahas dari unsur faktor skala. Nah, unsur faktor skala ini di sini berhubungan dengan sifat-sifat dari dilatasi. Tadi kan kita sudah tahu sifat yang pertama bahwa dilatasi itu hanya mengubah ukuran dari objek tanpa mengubah bentuknya. Dan di sini sifat-sifat yang lain juga ternyata dilatasi itu bayangan objeknya bergantung kepada skala atau faktor skala dilatasi tersebut. Jadi ketika di sini dilatasinya K lebih besar dari 1 atau K sama dengan 1, K lebih kecil dari negatif 1, itu juga memiliki bayangan yang berbeda-beda gitu, memiliki sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skalanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang dilatasi berdasarkan titik pusat O 0,0 dan P A, B. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep dilatasi. Nah, tadi kan bahwa dilatasi itu dipengaruhi oleh pusat dan faktor skala K ya. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama itu dengan pusat O 0,0 dan skala K. Misalnya kita mempunyai sebuah koordinat di sini. Lalu kita memiliki titik A. Nah, titik A. Berarti kan titik A-nya itu adalah koordinatnya X, Y. Betul. X, Y. Nah, kita tarik garis dari O ke A. Tarik garis dari O ke A, lalu kita tarik juga ke arah dengan searah sumbu Y. Nah, kita misalkan di sini adalah A1. Nah, lalu titik A ini dengan pusat O 0,0 kita dilatasi sehingga mendapat bayangan yaitu A aksen. A aksen yang dimana A aksen adalah koordinatnya berarti X aksen, Y aksen. Nah, sama kita tarik garis putus ke bawah bisa, dan kita misalkan titik ini berarti menjadi A1 aksen. Nah, diulangi, tadi misal kita memiliki titik A, X, Y.
lalu didilatasi atau ditransformasi sebesar K dari pusat O 0,0, maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita lihat dulu dari O ke A1 itu kan misalkan kita X. Nah, ini adalah X. Maka dari O ke A1 aksen adalah X aksen. Nah, lalu selanjutnya dari A1 ke A. Kita misalkan di sini. Kita tulis. Nah, A1 ke A itu kan searah sumbu Y ya. Maka di sini kita tulis A1A itu adalah Y dan A1 aksen ke A aksen. Berarti dia adalah apa? Y aksen. Y aksen. Nah, dari sini kita tulis tadi OA aksen. Ketika kita ingin mendapatkan OA aksen, tadi adalah OA kita dilatasi dengan K kan, sehingga menghasilkan OA aksen. Berarti di sini adalah OA dikali skalanya. Skalanya itu tadi kita adalah K. Nah, maka OA aksen sama dengan OA dikali K. Ketika kita akan mencari OA aksen, maka kita akan mengkalikan OA dikali berapa kan? Nah, berapanya itu di sini kita gunakan K. Nah, maka bisa dicari K. Kalau misalkan di sini sama K sama dengan, berarti jadi berapa? K sama dengan OA aksen per OA. Ya, betul. Nah, kita mendapatkan K sama dengan OA aksen per OA. Nah, tadi kita sudah mendapatkan K sama dengan OA aksen per OA. Nah, selanjutnya coba kita lihat di gambar sebelah kiri lagi. Nah, dari hasil dilatasi OA atau titik A dengan skala K itu kan membentuk A aksen. Itu nantinya didapat dua buah segitiga. Nah, ini dapat diketahui bahwa segitiga OA1 adalah titik-titik dengan segitiga OA aksen A1 aksen. Apa kira-kira segitiga OA1 dan OA aksen A1 aksen? Bentuk segitiganya adalah sebangun. Ya, betul. Nah, segitiga OA1 itu adalah sebangun dengan segitiga OA aksen dan A1 aksen. Karena segitiganya sebangun, maka kita dapat mencari nilai X aksen dan Y aksen dengan cara perbandingan segitiga, yaitu membandingkan antara segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Nah, misalkan kita akan mencari nilai X aksen nih. Kita akan mencari nilai X aksen. Gimana caranya mencari nilai X aksen? Nah, X aksen itu kan tadi adalah OA1 aksen ya. Nah, maka OA1 aksen per OA1 sama dengan OA aksen per OA. Nah, maka OA1 aksen akan sama dengan, nah, lihat di sini. Kan tadi katanya OA1 per OA aksen per OA itu adalah K ya. Nah, maka kita bisa menggantinya OA1 OA aksen per OA ini dengan K, bisa kan? Atau jangan dulu deh, kita kalikan dulu. OA1 dikali OA aksen per OA. Nah, maka OA1 aksen adalah
OA1 dikali K. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. OA1 aksen itu tadi adalah OA1 aksen adalah X aksen. OA1 adalah X kali K. Nah, kan didapatlah di sini bahwa X aksen itu adalah X sama dengan X aksen adalah sama dengan X dikali K. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y aksen. Nah, berarti kan kalau misalkan kita mau mencari nilai Y aksen, kita gunakan perbandingannya yang searah sumbu Y. Berarti Y aksen itu akan sama dengan A1 aksen gitu. Nah, maka A1 aksen per, berarti ya dibandingkannya dengan yang mana? Yang kecilnya ya. A1 sama dengan OA aksen per OA ya. Nah, seperti tadi, maka nilai Y aksen A1 aksen adalah A1 dikali OA aksen per OA. A1 aksen sama dengan A1 dikali, lalu lihat di sini A1 aksen adalah Y aksen. A1 adalah Y dikali K. Nah, maka di sini didapat Y aksen dan, nah tadi kan kita sudah menemukan X aksen dan Y aksen. Dimana tadi X aksen adalah X dikali K, lalu Y aksen adalah K dikali Y atau Y kali K, sama aja ya. Atau misalnya mau diubah bentuknya, nggak mau XK, mau jadi K, X dan Y dan KY misal KX dan KY. Nah, maka X aksen Y aksen ini, maka X aksen Y aksen ini sama dengan K dikali X ditambah 0 dikali Y. Y aksen sama dengan 0 dikali X ditambah K dikali Y. Nah, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk persamaan matriks, masih ingat bentuk persamaan matriks itu terdapat matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil. Nah, di sini kita kalau diubah ke dalam bentuk matriks akan sama dengan X aksen Y aksen, matriks koefisien, dan matriks variabel. Matriks variabelnya dulu kita isi. Ini kan variabelnya terdapat variabel X dan Y ya. Nah, sekarang untuk matriks koefisien, dari yang X aksen dulu kita. Berarti baris pertama. Nah, baris pertamanya di sini adalah KX ditambah 0 dikali Y. Berarti K sama 0. Ya enggak? Kan kalau dikalikan ini jadi K dikali X, menjadi KX ditambah 0 dikali Y. Bisa dipahami? Nah, jadi untuk X aksen itu bentuk matriksnya adalah K0. Lalu yang kedua untuk Y aksen, ini adalah 0 dikali X ditambah K dikali Y. K bentuknya adalah 0K. Itu bisa dipahami dari mana? Dari 0 dikali X adalah 0 kali X ditambah K dikali Y. Kan kalau ingat kan perkalian matriks, nah seperti itu. Nah, maka ketika ada titik A, X, Y dibilatasi dengan pusat, pada pusatnya adalah 0,0. Dan
skala. K akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, K ketika titik A, X, Y didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala atau faktor skalanya adalah sebesar K akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka mencari X aksen dan Y aksennya adalah dengan mengalihkan matriks dilatasi K00K dengan titik X, Y. Seperti ini. Ketika kita akan mencari bayangan dari sebuah objek yang didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, kita dapat mencarinya dengan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Nah, di sini dapat dilihat soalnya. Di situ kan jika titik A negatif 2,3, ketahui A negatif 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3. Didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3. Ditanyakan adalah A aksen sama dengan titik ya. Maka penyelesaian langkah pertama berarti harus apa dulu? Kita menuliskan dulu ya ininya. A X, Y didilatasi katanya tadi dengan pusat O 0,0 dan K adalah 3. Akan menghasilkan aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Selanjutnya X aksen, Y aksen adalah tadi bagaimana mencarinya? Matriksnya K 0 0 K. Kan tadi di sini skalanya adalah 3, maka K-nya adalah 3. Berarti di sini X, Y-nya adalah negatif 2 dan 3. Maka X aksen, Y aksen adalah kalikan coba. 3 kali negatif 2 negatif 6. 0 dikali 3 0, 0 kali negatif 2 0 dan 3 kali 3 9. Maka di sini X aksen, Y aksen adalah negatif 6 9. Nah, A aksen adalah negatif 6, 9. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal 1? Mudah ya, untuk titik pusat O 0,0 dengan skala K itu kita tinggal mengkalikan matriks dari skala yang tadi yang K00K dengan titik awal, yaitu X, Y. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal 2 di mana soalnya adalah garis L 5X ditambah 3Y dikurangi 18 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala negatif 2. Tentukan bayangan dari garis tersebut atau L aksen. Maka cara penyelesaiannya adalah kita misalkan di sini, misalkan titik A X, Y adalah titik yang memenuhi dari persamaan garis L ini. Lalu didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala negatif 2, akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Selanjutnya penyelesaiannya masih sama seperti tadi dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan K-nya negatif 2 nih. Berarti matriksnya negatif 2 0 lalu 0 kemudian negatif 2. Di sini berarti X dan Y ya.
Karena tadi kita memisalkan titik yang memenuhi garisnya itu adalah titik X, Y. Selanjutnya, operasikan X aksen, Y aksen sama dengan berapa? Negatif 2X, iya betul, negatif 2X, kemudian negatif 2Y. Maka didapat X aksen sama dengan negatif 2X. Dan Y aksen sama dengan negatif 2Y. Nah, seperti biasa, dijadikan X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, maka X aksen sama dengan negatif 2X, maka X sama dengan X aksen per negatif 2. Tuh. Lalu Y aksen sama dengan negatif 2Y, maka Y sama dengan Y aksen per negatif 2. Nah, kita sudah menemukan nih X dan Y. Berarti langkah selanjutnya adalah mensubstitusi. X dan Y ke persamaan 5X substitusikan, berarti 5 dikali X nya adalah X aksen per negatif 2 ditambah 3 kali Y nya adalah Y aksen per negatif 2 dikurangi 18 sama dengan 0. Selanjutnya operasikan negatif 5X aksen per 2 ditambah negatif 3Y aksen per 2 dikurangi 18 sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, berarti didapat negatif 5X aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 36 sama dengan 0. Itu. Maka bayangannya adalah ketika garis L sama dengan 5X ditambah 3Y dikurangi 18 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala negatif 2, itu adalah 5X ditambah 3Y ditambah 36 sama dengan 0. Ketika mencari dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K, kita dapat melakukan dengan 3 tahapan ini. Yang pertama, kita mentranslasi dahulu pusat PA sehingga pusat PA, B nya itu berhimpit dengan O 0,0 dengan kita mentranslasi. Selanjutnya kita dilatasi di O 0,0. Setelah didilatasi, kita kembalikan lagi ke titik pusat awal PA, B dengan mentranslasi. Sehingga didapatlah ketika dilatasi dengan pusat PA, B itu mencari X aksennya adalah matriks KO K00 K dikali X dikurangi A Y kurangi B ditambah AB. Nah, di sini terdapat contoh soal. Pertama, fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 6 didilatasi dengan pusat P 2, negatif 1 dan skala 3. Maka kita misalkan titik A X, Y adalah titik yang memenuhi dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 6. Ketika didilatasi dengan pusat P sebesar skala 3, maka akan menghasilkan A aksen, yaitu aksen, Y aksen. Selanjutnya
Selanjutnya kita mencari X aksen dan Y aksennya. Ini kan dilatasi pada pusat P, A, B. Tadi ketika pusat P, A, B itu adalah rumusnya, masih ingat? K dikali X dikurangi A, X dikurangi berapa berarti A-nya? 2. Lalu Y dikurangi negatif 1. Itu jadi tambah 1. Lalu ditambah berapa? AB ya, berarti 2 negatif 1. Sehingga X aksen, Y aksen itu adalah, berarti kita operasikan yang mana dulu perkalian ya? 3 dikali X dikurangi 2, 3X dikurangi 6, 0 dikali Y tambah 1, 0, 0 dikali X dikurangi 2, 0, 3 dikali Y tambah 1, berarti jadi 3Y ditambah 3 tambah AB 2 negatif 1. Maka X aksen Y aksennya adalah berapa? X aksen Y aksennya 3X dikurangi 6 ditambah 2 adalah 3X dikurangi 4. Lalu yang Y aksen 3Y ditambah 3 ditambah negatif 1, berarti jadi 3Y tambah 2. Maka didapat X aksen adalah 3X dikurangi 4. Maka X akan sama dengan, X sama dengan berapa berarti? X aksen tambah 4 per 3. Tuh. Sekarang Y aksen. Y aksennya adalah 3Y ditambah 2. Maka Y sama dengan, Y-nya adalah Y aksen ya kurangi 2 per 3. Nah, berarti di sini kita mendapatkan Y dan X. Selanjutnya substitusi. Nah, tadi setelah nilai X dan Y-nya itu disubstitusi, maka didapat Y aksen dikurangi 2 per 3 sama dengan X aksen tambah 4 per 3 kuadrat dikurangi 2 dikali X aksen tambah 4 per 3 ditambah 6. Selanjutnya kita operasikan. Maka Y aksen dikurangi 2 per 3 sama dengan, kuadratkan menjadi X aksen kuadrat ditambah 8X ditambah 16 per 9 dikurangi, operasikan jadi 2X aksen dikurangi 8 per 6 per 3 ditambah 6. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pecahannya itu memiliki penyebut yang berbeda, maka tidak bisa langsung dioperasikan kan? Berarti kita rubah penyebutnya menjadi 9. Ini kali 1 berarti 1 X aksen kuadrat ditambah 8X ditambah 16 kurangi 9 bagi 3 6X kuadrat dikurangi 24 ditambah 9 kali 6 54. Y aksen dikurangi 2 per 3 sama dengan X aksen kuadrat ditambah 2X ditambah 46 per 9. Maka didapat 9Y aksen dikurangi 18 sama dengan
3x aksen kuadrat ditambah 6x ditambah 138. Maka 9y aksen sama dengan 3x aksen kuadrat ditambah 6x aksen ditambah 156. Nah, maka bayangan adalah 9y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 156, atau disederhanakan boleh sama jadi sama dengan jadi per 9. Selanjutnya di sini kita akan ke contoh 2. Misalkan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P negatif 1, negatif 2 dengan skala K sama dengan 2. Maka kita menyelesaikannya. Yang pertama adalah kita misalkan A adalah titik yang memenuhi fungsi x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian didilatasi dengan pusat P dan skala 2, maka akan menghasilkan A aksen itu x aksen, y aksen. Selanjutnya x aksen, y aksen sama dengan perkalian skalanya 2, 0, 0, 2 dikali dengan x dan y. 2, 0, 0, 2 dikali dengan x tambah 1 dan y tambah 2 ditambah dengan negatif 1, negatif 2. Sampai sini. Selanjutnya x aksen, y aksen sama dengan 2x ditambah 2 2y ditambah 4 ditambah negatif 1, negatif 2. Maka x aksen, y aksen sama dengan berapa? 2x tambah 1 2y ditambah 2. Maka x aksen sama dengan 2x tambah 1. Maka x sama dengan x aksen kurangi 1/2. Betul? Y aksen 2y tambah 2. Maka y sama dengan Y aksen terus kurangi 2 per 2. Nah, kita sudah menemukan x dan y ya. Selanjutnya kita substitusi ke fungsi x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Ini sudah ditemukan. Selanjutnya substitusi ke x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Substitusikan x kuadrat, berarti x-nya adalah x aksen dikurangi 1/2 dikuadratkan ditambah y kuadrat, y aksen dikurangi 2/2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Perhatikan menjadi x aksen kuadrat dikurangi 2 x aksen ditambah 1/4 ditambah y aksen kuadrat dikurangi 4y aksen ditambah 4/4 dikurangi 4 sama dengan
0. Nah ini kan ada 4. Agar tidak bentuk pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 4 kali 4. Maka di sini akan jadi x aksen kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah y aksen kuadrat dikurangi 4y aksen ditambah 4 dikurangi 16 sama dengan 0. Maka x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dikurangi 2x aksen dikurangi 4y aksen 1 ditambah 4 5 dikurangi 16 negatif 11 sama dengan 0. Nah, maka bayangan dari fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 setelah didilatasi terhadap pusat negatif 1, negatif 2 dan skala k sama dengan 2, itu bayangannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4y dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Ada yang dapat menyimpulkan? Silakan. Nah, silakan nanti kalian simpulkan sendiri masing-masing. Dan di sini Ibu akan membantu menyimpulkan juga. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi bahwa dilatasi objek itu dipengaruhi atau memerlukan unsur faktor skala dan titik pusat. Untuk faktor skala itu tadi ketika ternyata skalanya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau sama dengan 1 sama dengan negatif 1, itu mempengaruhi terhadap sifat dari dilatasi atau bayangan dari dilatasi objek. Nah, yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan P A, B. Nah, ternyata ketika objek didilatasi dengan pusat O 0,0 dan ketika kita akan mencari bayangan dari objek yang telah didilatasi, kita dapat mencari dengan cara mengalihkan matriks dilatasi dengan titik awal. Dan ketika kita akan mencari bayangan objek setelah didilatasi dengan pusat P, A, B, kita dapat menggunakan atau pendekatan dengan translasi dahulu. Jadi menggeser dahulu titik pusat P, A, B ke O 0,0, kemudian didilatasi, lalu kemudian ditranslasikan lagi ke pusat awal, yaitu P, A, B. Jadi rumusnya itu dapat dilihat. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk latihannya, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik yang dibagikan. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi pada materi komposisi transformasi geometri. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.